Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil birgam kelompok kami. Dan dalam mengutamakan saya sendiri Muhammad Farel Asyari. Saya Abel Sofian. Saya Nadila Pratiwi. Saya Mutiara Sandri. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Birgam adalah simulasi manajemen rantai pasok atau supply chain management yang bertujuan untuk menggambarkan tantangan dan dinamika dalam mengelola aliran produk dan informasi di sepanjang rantai pasokan. Simulasi ini dirancang untuk mengilustrasikan efek bullwhip, fenomena di mana perubahan kecil dalam permintaan di tingkat konsumen menyebabkan fluktuasi permintaan yang jauh lebih besar di sepanjang rantai pasok, dari pengecer hingga pabrik. Permainan ini dikembangkan pada awal 1960-an oleh Jay Forrester di Massachusetts Institute of Technology sebagai alat pendidikan untuk memahami dinamika sistem dalam manajemen rantai pasok. Selanjutnya yaitu tujuan utama, memenuhi permintaan pelanggan sambil meminimalkan biaya inventaris dan kekurangan stok. Yang kedua berupa rantai pasok dalam simulasi, terdiri dari 4 peran utama. Yang pertama dari retailer ataupun pengecer, yaitu menjual produk langsung ke pelanggan. Yang kedua wholesaler atau grosir, yaitu memasok pengecer. Yang ketiga distributor, yaitu memasok grosir. Dan yang keempat factory ataupun pabrik, yaitu memproduksi produk dan memasok distributor. Pemain dalam birgram bekerja sama independen untuk mengelola pesanan, persediaan, dan pengiriman barang. Mereka tidak dapat berkomunikasi langsung dengan pemain lain kecuali melalui data permintaan dan pengiriman. Selanjutnya tujuan dari birgam yang pertama mengurangi biaya total dalam rantai pasok. Yang kedua, pemain bertujuan untuk meminimalkan biaya yang timbul akibat biaya inventaris dan biaya backlog. Yang ketiga, memahami efek bullwhip. Yang keempat, simulasi ini mengilustrasikan bullwhip effect. Yang kelima, belajar berkoordinasi rantai pasok. Yang keenam, pemain diajak memahami pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar anggota rantai pasok untuk mengurangi ketidakpastian. Yang ketujuh, mengelola ketidakpastian dan penundaan. Yang kedelapan, simulasi menunjukkan bagaimana penundaan waktu dalam komunikasi dan pengiriman barang dapat mempengaruhi keputusan. Yang kesembilan, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kesepuluh, pemain dilatih untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang kesebelas, menyadarkan pentingnya informasi real time. Yang kedua-belas, permainan ini menggambarkan bagaimana kekurangan informasi dapat menyebabkan kesalahan prediksi permintaan. Bullwhip effect adalah fenomena dalam rantai pasokan di mana fluktuasi permintaan kecil yang terjadi pada tingkat konsumen dapat menyebabkan fluktuasi permintaan yang jauh lebih besar pada tingkat pemasok atau produsen. Efek ini terjadi karena informasi tentang permintaan yang tidak sempurna atau penundaan dalam aliran informasi yang mengarah pada keputusan yang tidak tepat oleh setiap pihak dalam rantai pasokan. Misalnya, jika seorang pengecer melihat peningkatan permintaan pelanggan dan memesan lebih banyak barang dari distributor, distributor akan memesan lebih banyak lagi dari produsen, meskipun permintaan asli tidak meningkat sebesar itu. Hal ini menyebabkan pergeseran besar dalam jumlah barang yang diproduksi dan disalurkan. Padahal pada kenyataannya, perubahan permintaan di tingkat konsumen tidak sebesar yang diperkirakan. Analisis 1. Birgam dengan komunikasi. Deskripsi metode. Dalam metode ini, pemain dapat berbagai informasi seperti kondisi inventaris, rencana pemesanan, atau estimasi permintaan dengan pemain lain di sepanjang rantai pasok. Komunikasi dapat berupa diskusi langsung, laporan data, atau penggunaan sistem informasi. Kedua, hasil dan observasi. Pengurangan volume efek. Dengan berbagai informasi, pemain dapat memahami pola permintaan dan merespon secara lebih terkoordinasi, mengurangi distorsi permintaan di sepanjang rantai pasok. Dua, pengambilan keputusan terkoordinasi. Pemain dapat merancang strategi kolektif seperti mengurangi overordering atau menghindari pengisian stok yang berlebihan. 3. Efisiensi biaya. Biaya total lebih rendah karena tingkat stok optimal dapat dipertahankan. 4. Respon lebih cepat. Komunikasi memungkinkan pemain merespon perubahan permintaan atau kendala dengan lebih cepat. Kelebihannya, yang pertama, mengurangi pemborosan dan biaya rantai pasok. Kedua, meningkatkan hubungan kolaboratif antar pemain. Ketiga,
respon yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Kekurangannya yang pertama membutuhkan sistem komunikasi yang andal dan transparan. Kedua, risiko informasi yang salah atau bias dalam komunikasi. Ketiga, kompleksitas manajemen meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pemain. Selanjutnya analisis diagram tanpa komunikasi. Yang pertama ada deskripsi metode. Yang kedua, dalam metode ini pemain hanya mengetahui jumlah pesanan yang diterima dari tahap berikutnya dalam rantai pasok. Tidak ada komunikasi eksplisit antara pemain untuk membahas strategi, kondisi inventaris, atau permintaan pelanggan akhir. Pemain hanya bereaksi berdasarkan data lokal mereka. Hasil dan observasi. Yang pertama, build effect, yaitu fenomena utama yang terjadi adalah build effect, di mana fluktuasi permintaan pelanggan akhir diperbesar di sepanjang rantai pasok. Karena kekurangannya komunikasi, pemain sering membuat keputusan berbasis asumsi yang salah, menyebabkan kelebihan ataupun kekurangan stok. Selanjutnya, pengambilan keputusan lokal. Setiap pemain berfokus pada keuntungan lokal mereka tanpa mempertimbangkan dampak terhadap keseluruhan rantai pasok. Selanjutnya, biaya tinggi. Biaya yang muncul termasuk biaya penyimpanan akibat kelebihan stok dan biaya kehilangan penjualan akibat kekurangan stok. Selanjutnya, respon lambat, yaitu karena tidak adanya komunikasi langsung. Respon terhadap perubahan permintaan atau kendala rantai pasok menjadi lambat. Kelebihannya berupa yang pertama, simulasi realistis untuk situasi di mana informasi sepenuhnya tersedia. Yang kedua, melatih pengambilan keputusan berbasis data lokal. Yang ketiga, menyoroti dampak buruk dari silo dalam organisasi. Kekurangannya yang pertama berupa kurangnya koordinasi antar pemain. Yang kedua, kerugian besar karena keputusan yang tidak terkoordinasi. Yang ketiga, risiko konflik antar pemain. Berikut adalah hasil birgam kelompok kami yang dilakukan tanpa diskusi. Yang pertama adalah bagian retailer. Pada minggu pertama, produk yang dipesan sebanyak 35, incoming ordernya 4 dan incoming delivery-nya 4. Pada minggu kedua, produk yang diorder sebanyak 33, incoming ordernya 4 dan incoming delivery-nya 4. Pada minggu ketiga, produk yang dipesan sebanyak 25, incoming ordernya 4 dan incoming delivery-nya 16. Pada minggu keempat, produk yang dipesan sebanyak 40, incoming ordernya 4, incoming delivery-nya 4. Pada minggu kelima, produk yang dipesan sebanyak 45, incoming ordernya 8 dan incoming delivery-nya 8. Pada minggu seterusnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya pada wholesaler, pada minggu pertama produk yang dipesan sebanyak 26 dengan incoming ordernya sebanyak 4 dan incoming delivery-nya sebanyak 4. Pada minggu kedua produk yang dipesan sebanyak 25 produk dengan incoming ordernya sebanyak 35 dan incoming delivery-nya 4. Selanjutnya pada minggu ketiga produk yang dipesan sebanyak 5 buah dengan incoming ordernya 33 dan incoming delivery-nya 16. Pada minggu keempat, produk yang dipesan sebanyak 29 produk dengan incoming ordernya 28 dan incoming delivery-nya 4. Pada minggu 5, produk yang dipesan sebanyak 11 dengan incoming ordernya sebanyak 40 dan incoming delivery-nya sebanyak 16. Selanjutnya pada bagian distributor dengan permintaan 54, incoming ordernya 4 dan incoming delivery 4. Pada minggu kedua permintaan 45, incoming ordernya 26, incoming delivery 4. Pada minggu ketiga permintaan 50 dengan incoming ordernya 25 dan incoming delivery 16. Selanjutnya pada minggu keempat dengan permintaan 48 dengan incoming ordernya 5 dan incoming delivery 4. Selanjutnya permintaan pada minggu kelima 53 dengan incoming ordernya 29
dan incoming delivery-nya 11. Selanjutnya yaitu distributor, your ordernya 11, incoming ordernya 4, incoming delivery-nya 4. Di minggu kedua your ordernya 22, incoming ordernya 53, dan incoming delivery-nya 0. Di minggu ketiga your ordernya 50, incoming ordernya 45, incoming delivery-nya 0. Dan di minggu keempat your ordernya 5, incoming ordernya 50, incoming delivery-nya 0. Di minggu kelima your ordernya 5, incoming ordernya 48, incoming delivery-nya 0. Selanjutnya data pada tabel dengan diskusi. Pada minggu pertama tidak terdapat pesanan, incoming ordernya 4 dan incoming delivery 4. Pada minggu kedua permintaan pesanan sebanyak 7, incoming ordernya 4 dan incoming delivery-nya 4. Pada minggu ketiga permintaan pesanan 10, incoming order 4 dan incoming delivery 7. Pada minggu keempat permintaan pesanan 17, incoming order 4 dan incoming delivery 10. Pada minggu kelima permintaan pesanan sebanyak 20, incoming order 8 dan incoming delivery 10. Pada minggu selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Analisa data diskusi dengan bagian musyawarah. Pada minggu pertama tidak ada pemesanan, incoming ordernya 4, incoming delivery-nya 4. Pada minggu kedua total pesanan sebanyak 7, incoming ordernya 7, incoming delivery-nya 4. Pada minggu ketiga total pemesanan adanya 10, incoming ordernya 10 dengan incoming delivery-nya 7. Pada minggu keempat sebanyak 20 pesanan dengan incoming order sebanyak 17 dan incoming delivery 10. Pada minggu kelima total pesanan sebanyak 23 dengan incoming order sebanyak 20 dan incoming delivery sebanyak 10. Analisa diskusi pada distributor. Pada minggu pertama 0 dengan incoming ordernya 4, incoming delivery 4. Pada minggu kedua dengan 7, incoming ordernya 7 dan incoming delivery 4. Pada minggu ketiga yaitu 10 dengan incoming ordernya 10 dan incoming delivery 7. Pada minggu keempat permintaan 17 dengan incoming ordernya 17 dan incoming delivery 10. Pada permintaan yang kelima yaitu 20 dengan incoming ordernya 20 dan incoming delivery 10. Selanjutnya yaitu distributor, your ordernya 0 di hari pertama, incoming ordernya 4, incoming delivery-nya 0. Di minggu kedua your ordernya 7, incoming ordernya 7, incoming delivery-nya 0. Di minggu ketiga your ordernya 10, incoming ordernya 10, incoming delivery-nya 0. Di minggu keempat your ordernya 17, incoming ordernya 17, incoming delivery-nya 0. Di minggu kelima your ordernya 20, incoming ordernya 20, incoming delivery-nya 0. Selanjutnya kesimpulan. Birgem dengan pendekatan tanpa komunikasi menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dan informasi dalam rantai pasok dapat menyebabkan bullwhip effect. Biaya operasional yang tinggi dan pengambilan keputusan yang tidak efektif. Di sisi lain, pendekatan dengan komunikasi dapat mengurangi efek bullwhip, meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terkoordinasi. Namun keberhasilan pendekatan komunikasi memerlukan sistem yang andal, transparansi informasi, dan kolaborasi antar pemain. Dengan demikian, komunikasi dalam rantai pasok sangat penting untuk menciptakan aliran yang efisien, responsif, dan hemat biaya.